Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan sebenarnya lebih kerennya itu adalah tips dan trik ketika mau mengambil penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita melakukan penelitian kuantitatif di bidang akuntansi gitu kan. Sebenarnya bagi saya itu cukup mudah asalkan tahu strateginya dulu, mana yang harus dipelajari atau dikuasai terlebih dahulu kalau mau di penelitian kuantitatif. Kalau mau pengen cepet gitu ya lulus, satu semester pun udah selesai, bisa selesai untuk skripsi sebenarnya, asalkan kalian memahami dan memiliki istilahnya menguasai gitu ya, apa aja sih yang harus dipersiapkan dahulu ketika kita meneliti di bidang kuantitatif. Nah, sekarang saya ambil contoh. Saya tuh kan ada keresahan. Jadi kalau kita mulai di awal itu ya, kita di pertemuan awal-awal kita kan selalu memulai dengan keresahan si peneliti itu apa, atau masalah penelitian itu apa, yang ingin diselesaikan itu apa. Ada rasa kepo gitu kan. Nah, misalkan nih saya ini ingin meneliti mengenai tanggung jawab sosial perusahaan gitu ya. Jadi sebenarnya ini tema besar yang saya ambil itu adalah mengenai CSRD, Corporate Social Responsibility Disclosure gitu kan. Kemudian sebenarnya bagaimana sih dengan perusahaan melakukan pengungkapan atau membuat laporan sustainability reporting itu, bagaimana sih pengaruhnya pada nilai perusahaan ya. Jadi implikasinya terhadap nilai perusahaan gitu. Nah, yang pertama-tama saya tuh harus bikin ini sebenarnya, tapi ini juga tergantung, kita harus baca banyak artikel ya, baca banyak artikel sebelum kita membuat atau merumuskan hipotesis. Jadi sebenarnya yang harus kita buat dulu itu adalah kerangka penelitiannya tuh bagaimana. Kalau kita fokusnya pada CSRD awal, kalau ini dibuat kerangka penelitian atau kerangka konseptual itu kan bentuknya seperti ini kan. Ini sebagai Y. Oke. Ini Y1 atau variabel terikatnya ya, dependennya. Nah, sebenarnya bagaimana sih pengaruhnya terhadap nilai perusahaan kan? Berarti di sini nilai perusahaan. Jadi sebenarnya yang harus kita awali dulu itu tuh pahami dulu mengenai Y-nya ini ya, Y-nya ini. Kesalahan besar mahasiswa itu biasanya membahas dulu, menyetorkan di bab 1 itu pendahuluan itu mengenai Y-nya CSR, tapi itu secara umum gitu ya, masih bentuknya itu secara teknis. Belum teknis, gimana ya, coba nanti saya kasih tahu ya pendahuluan yang salah gitu, oke. Jadi sebenarnya kita fokus dulu ke kerangka konseptual ini ya. Kita bikin kerangka konseptual ini gini kan. Kemudian kita jadi cara berpikirnya itu kayak segitiga terbalik. Jadi yang atas ini secara umum Y-nya atau yang mau diteliti, kemudian baru fokus ke bawahnya ini.
yang mempengaruhi Y itu apa gitu kan, yang mempengaruhi Y ini tuh apa. Nah kalau saya ini ambil X1 nya itu mengenai ukuran perusahaan. Ini X1. Kemudian profitabilitas. Perusahaan ini X2. Kemudian profil perusahaan ini X3. Ini X3. Kemudian ukuran dewan komisaris ini X4. Ada banyak ya, kemudian leverage, kemudian ada umur perusahaan. X5 ini X6. Ini mohon maaf ya, ini masih jelek kasarannya. Nanti kalau insya Allah saya berkesempatan untuk pindahnya di yang lebih bagus deh. Coba nanti saya bikin yang lebih bagus. Jadi gini dulu ya, untuk membangun kerangka konseptual dari penelitian. Kalau di penelitian positif atau kuantitatif positivisme itu kita sudah bisa menentukan di awal sebenarnya untuk judul. Nah, judul penelitian ini saya angkat gini, pengaruh karakteristik perusahaan terhadap corporate social responsibility ya. Pengaruh, ini judulnya, karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial CSRD ini kayak dikurung gitu ya, dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. Nah, ini udah jadi penelitian. Pokoknya kita paham dulu mengenai kerangkanya ini, maka selanjutnya juga akan bisa
Oke, kita stop di sini dulu untuk part 1, next part 2 ya. Saya akan perbaiki dulu untuk kerangka konseptual dari penelitian